Madhab Hanafi adalah madhab yang banyak sekali menghasilkan rekayasa-rekayasa hukum. Kalau boleh bahasa kasarnya itu ngakalin hukum. Jadi tujuan dasar dari diterapkannya syariat yang paling umum adalah jalbul manfa'ah, darul mafsadah, dan raf'u harojin. Akhirnya Nabi Yusuf melakukan tipu daya, bilang begini, ada barang kami yang hilang, siapa yang ngambil ini? Nabi Sulaiman melakukan tipu daya, melakukan rekayasa, mau menyembelih atau memotong bayi. Pukul istri kamu itu dengan tumpukan lidi yang jumlahnya 100, pukul sekali itu sudah sama dengan dipukul 100 kali. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saat ini kita akan masuk materi baru, al-hiyalu wal ma'aridu wat talfiku. Ini ada 3 masalah dalam satu bahasan dan kita akan membahasnya satu persatu. Al-hiyal. Al-hiyal itu jamak dari hilah. Rekayasa, siasat, atau menyiasati juga. Wal ma'arid, sementara ma'arid itu jamak dari ma'rod. Ma'rod di sini maksudnya kiasan atau sindiran, sindiran yang apa namanya? Sindiran halus gitu. Atau juga kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu tuturan yang berlapis, syarat makna gitu. Wih, sekarang ini setiap ngaji disuguhin teh ya, warna tehnya tuh keren sekali. Nah itu bisa kok diganti biasanya jahe jadi teh saja atau apa, itu multi tafsir. Nah itu al-ma'arif atau at-talfiq. Talfiq itu maksudnya menggabung 2 masalah. Jadi menggabungkan 2 hal, umpamanya dalam 2 madhab, diambil jalan tengahnya, katanya madhab ini begini, katanya ini begini. Talfiq itu yang menggabungkan gitu. Bagaimana penjelasan dari 3 hal tersebut? Kita uraikan satu-satu. Yang pertama, al-hiyalu. Al-hiyalu dari kata hilatun, yakni siasat atau rekayasa. Minal hauli wahya al-quwah. Jadi mulai dengan kata al-haul. Al-haul itu upaya atau daya. Wahya, adapun kalimatul haul di sini al-quwah, ialah kekuatan. Wa maknaha, dan adapun yang dimaksud dengan hilah di sini, at-turukul khafiyatu ila husulil ghardi, adalah cara-cara yang samar, halus gitu, ila husulil ghardi, yang bertujuan untuk bisa mendapatkan maksud, binau'in minadz-zakai wal fitnati, dengan macam minadz-zakai, dari kecerdikan, wal fitnati, dan kepintaran. Tentu al-hiyal di sini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah cerdik, pandai, dan pintar.
Tidak asal-asalan, orang bodoh tidak mungkin bisa melakukan siasat. Wa aksarul madzahib tawassu'an fi hiyalil fikhi, dan adapun paling seringnya begitu madhab-madhab yang secara longgar begitu fi hiyalil fikhi, dalam merekayasa hukum-hukum fikih, merekayasa syariat, al-madhabul Hanafi, ialah madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah madhab yang banyak sekali menghasilkan rekayasa-rekayasa hukum. Kalau boleh bahasa kasarnya itu ngakalin hukum gitu loh. Ngakalin hukum, merekayasa hukum. Hatta allafa fihi, sehingga allafa telah mengarang fihi, dalam masalah ini, al-Imam Muhammad bin Al-Qasim, yakni al-Imam Muhammad bin Qasim Asy-Syaibani. Mengarang apa? Kitaban, satu kitab kaitannya dengan hilah ini, sama yang telah menamai siapa mu'allifhu pada kitab Al-Hiyalu. Nama kitabnya Al-Hiyal, rekayasa hukum. Ammal Hanabilatu, adapun dalam madhab Imam Hambali, faqad harramu, maka sungguh harramu telah mengharamkan siapa imam-imam madhab Hambali pada hiyal, an akhiriha, pada akhirnya, watawassato, dan mengambil jalan tengah. Saya maknain seperti itu, mengambil jalan tengah, tidak terlalu mengiyakan tapi juga tidak mengharamkan. Al-imamani, siapa dua imam, Malik wa Syafi'i, yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i, rahimahumallahu, semoga Allah merahmati Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wal hiyalu, dan adapun rekayasa hukum di sini, nau'ani, ada dua macam. Mahmudatun, yang pertama rekayasa hukum yang terpuji, mahmudah, yang baik, jadi dibenarkan. Boleh merekayasa hukum, itu boleh. Wahwa, adapun macam dari rekayasa hukum yang boleh, yang terpuji ini, yang mahmudah ini, alladzi, yang tatahaqqaqu, terwujud atau terrealisasikan, bihi, dengan rekayasa yang pertama ini, yang mahmudah ini, maqasidus syariati, apa maqasid atau tujuan-tujuan syariat, tujuan-tujuan inti dari penerapan syariat itu sendiri. Min jalbi manfaatin, tujuan-tujuan utama dari syariat itu mulai dari menggapai atau mendatangkan kemanfaatan, au dar'i mafsadatin, atau menolak kemafsadatan, au raf'i harojin, atau menghilangkan kesukaran atau masyakoh, haraj. Jadi tujuan dasar dari diterapkannya syariat, maqasidus syar'inya, maqasidus syariahnya itu yang paling umum adalah jalbul manfa'ah, darul mafsadah, dan raf'u harojin. Hal-hal ini nanti kalau kalian ada yang mau melanjutkan kuliah umpamanya di bidang syariat, ahwalus syakhsiyah umpamanya, nah itu akan banyak bertemu dengan hal-hal seperti ini, maqasidus syariah. Wa yuqsadu biha, dan dimaksud biha dengan hiyal di sini, rekayasa hukum di sini, at-tawassul,
sampai atau mencapai ilal halali, pada kehalalan. Artinya tetap masih dalam garis halal. Merekayasa hukum tidak sampai menjurus kepada haram. Selain untuk sampai kepada sesuatu yang halal, au fi'li wajibin, atau pelaksanaan kewajiban, au tarki haromin, atau meninggalkan keharaman, au isbati hakin, atau menetapkan yang hak, au daf'i batilin, atau menolak kebatilan. Nah, ini landasannya. Ini yang harus dijaga. Itu yang pertama, hiyalun mahmudatun. Yang kedua, hiyalun madmumatun. Rekayasa hukum yang tercela. Hati-hati ini. Wahia, adapun hiyalun madmumah, allati tuaddi, ialah siasat yang tuaddi, menyebabkan ila tarki wajibin, pada pelaksanaan hal yang diwajibkan. Jadi siasat akal-akalan untuk meninggalkan kewajiban. Itu madmumah. Wahya allati tuaddi ila tarki wajibin. Au fi'li haramin, atau untuk mengerjakan satu yang haram. Maka melakukan sesuatu yang haram dengan menyiasat hukum. Nah, itu nggak boleh, itu tercela, hati-hati. Jangan sampai ngakalin syariat, ngakalin hukum, cuman pakai akal-akalan sendiri hanya untuk tidak melakukan kewajiban atau supaya dibenarkan dalam melakukan kesalahan atau keharaman. Wa minan nau al-mahmud, dan termasuk dari macam siasat hukum yang bagus, yang terpuji. Di sini ada beberapa riwayat hadis juga Al-Quran yang menuturkan kepada kita hal-hal yang secara makna itu menyiasat syariat yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, khorqul hidir alaihi salam lissafinah, melobanginya Hidir alaihi salam lissafinah, pada satu kapal. Hidir melobangi kapal, di mana di dalam kapal itu banyak sekali penumpangnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Dan ketika Nabi Musa dan Hidir meneruskan perjalanan, hatta idza raqiba fis safinah, sampai mereka itu naik ke kapal. Kharaqaha, Hidir ternyata melobangin kapal. Qala, kemudian Nabi Musa bilang, akharaqtaha litughriqa ahlaha? Wahai Hidir, kamu melobangin kapal supaya penumpang kapalnya itu tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu itu sudah melakukan sesuatu yang jelek, wahai Hidir. Di sini kharqul Hidir alaihissalam lissafinah, tujuannya liyatawassala bidzalika ila istiqodiha. Tujuannya itu liyatawassala, agar bisa sampai, agar bisa tercapai, bidzalika, dengan melobangin kapal itu. Apa tujuannya? Ila istinqodiha, untuk menyelamatkan kapal, minal malikid dhalim, dari kejahatan penguasa yang dolim kala itu. Jadi Hidir tahu bahwa di dermaga tempat kapal ini akan bersandar ada seorang penguasa yang semena-mena. Dia itu akan merampas segala apa yang baik, termasuk kapal. Kalau kapalnya baik, dirampas. Tapi kalau kapalnya cacat, ada rusanya,
si penguasa ini nggak mau. Khidir tahu itu, makanya dilobang. Gitu. Wahwa min babi, dan apa yang dilakukan oleh Khidir ini min babi termasuk dalam cakupan bab wujubu fi'li aqalli dararain, mengerjakan sesuatu yang lebih ringan mudorotnya. Lobangin kapal mudorot, sesuatu yang merugikan. Tapi kapalnya diambil, itu lebih besar kerugiannya. Makanya daripada kapalnya dirampas, lebih baik dilobangin saja sedikit. Sama dengan kisah yang sering saya sampaikan di sini, bagaimana Nabi Ibrahim itu melobangin kupingnya Sarah. Sudah saya ceritakan di sini. Masalah yang supaya dianggap budak itu loh. Jadi kupingnya Sayyidah Sarah dilobangin karena raja pada waktu itu dia akan memperistri atau menjadikan selir setiap wanita yang dianggap cantik, kecuali wanita itu adalah seorang budak, nggak mau. Kalau bukan budak, diambil sama raja itu. Makanya Nabi Ibrahim punya siasat, dilobangin kupingnya supaya kelihatan tandanya. Budak-budak itu kan begitu, ada lukanya, menandakan budak. Namun setelah selesai urusan dengan rajanya, hanya Ibrahim berpikir ulang, kasihan ini kalau istri saya terus dianggap sebagai budak karena ada luka di sekitaran wajahnya. Maka Ibrahim punya siasat untuk menghiasi bekas luka dari kuping istrinya dengan dikasih perhiasan emas yang kita sebut dengan anting. Jadi secara kaidah fikih boleh melakukan itu, melakukan sesuatu yang lebih ringan mudorotnya jika pilihannya cuma dua itu. Yang kedua, contoh lainnya, indama wado'a Yusuf sawa al-malik fi rahli akhihi liyastabkiyahu indahu. Indama ketika wado'a meletakkan Yusufu, siapa Nabi Yusuf alaihissalam, meletakkan apa? Sawa al-maliki, bejana yang khusus miliknya raja atau cawan begitu, fi rohli akhihi, meletakkan di tunggangan saudaranya, liyastabkiya, untuk bisa menjadikan tetap siapa Yusuf hu pada saudaranya, indahu, di sisi atau bersama dengan Yusuf. Dalam hal ini Allah berfirman, kadzalika kidna, demikianlah kidna, telah kami perdaya li Yusuf, untuk Yusuf. Perhatikan semua. Kita tahu Nabi Yusuf punya banyak saudara. Ada saudara yang seibu, ada saudara yang lain ibu. Nabi Yakub, istrinya beberapa orang, kemudian anaknya banyak. Satu orang yang seibu dengan Nabi Yusuf itu disebut di dalam riwayat namanya Yahuda. Saudara sekandung, satu ibu dengan Yusuf. Kita tahu kisahnya Nabi Yusuf mulai kecil sudah diperdaya oleh saudara-saudaranya. Singkat cerita, Nabi Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Sementara saudara-saudaranya yang konon 11 itu bersama bapaknya yakni Nabi Yakub tetap berada di sana. Suatu ketika saat di daerah lain itu terjadi paceklik, Nabi Yusuf ketika itu sudah menjadi gubernur, itu sudah terkenal dengan kebaikannya, memberikan banyak sedekah. Suatu hari Nabi Yakub itu menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Nabi Yusuf. Mereka nggak tahu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf nggak tahu kalau yang menjadi gubernur itu adalah
saudaranya yang dulu pernah mereka intimidasi, yang mereka sudah anggap mati karena dibuang di sumur. Masih kecil waktu itu. Dan Nabi Yusuf juga menyembunyikan jati dirinya. Ketika saudara-saudaranya datang, Nabi Yusuf juga sangat rindu dan kangen sama saudaranya seibu. Ya seibu seayah maksudnya. Dengan saudaranya yang bernama Yahuda ini. Beberapa hari ada di istana, kemudian Nabi Yusuf pengen supaya si Yahuda ini tetap tinggal bersama dia. Karena ada urusan lain, semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ingin kembali lagi. Kembali dan nanti akan mau datang lagi. Supaya si Yahuda ini tidak ikut pulang lagi bersama saudara-saudaranya, tidak kembali ke rumahnya bersama saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf melakukan tipu daya. Tipu dayanya itu adalah dia menaruh sesuatu, di sini disebutkan soa, sesuatu yang berharga dan itu khusus miliknya raja. Ditaruh di tempat tunggangannya si Yahuda ini. Sebelum saudara-saudaranya itu diizinin pulang, Nabi Yusuf itu bilang begini, ada barang kami yang hilang, siapa yang ngambil ini? Maka otomatis saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini saling bertanya-tanya, "Duh, siapa ini yang ngambil?" "Kami tidak, wahai Tuan, tentu kami tidak, kami orang baik-baik, kami ini anaknya seorang yang baik. Kami putranya Yakub, tidak mungkin kami akan mencuri." Kalian bisa saja bicara begitu, tapi harus dites dulu, harus dicek dulu satu-satu. Nah, setelah dicek satu-satu, mulai dari saudara yang tertua dicek, barang tunggangannya yang mau pulang nggak ada. Yang kedua cek nggak ada. Sampai semuanya dicek sudah, tinggal satu, yakni si Yahuda. Ternyata barang itu ada di tunggangannya si Yahuda ini. Dicek, wah ini ya barangnya ada. Setelah ketahuan bahwa barang yang hilang itu ada di tempatnya Yahuda, lantas saudara-saudara yang lain bilang begini, "Aduh, hancur ya begitu itu. Saudaranya Yusuf, duh kamu kok bikin malu, dek. Kamu kok bikin malu, ngeneki." Ya begitu tuh, Yusuf juga begitu dulu. Mereka nggak tahu kalau yang diomongin itu ada di depannya sebagai gubernur. Singkat cerita, karena mereka sudah harus pulang dan pesan dari Nabi Yakub untuk menjaga adiknya yang paling kecil, Nabi Yahuda. Asli ya, jangan sampai terulang lagi peristiwa yang menimpa adik kalian dulu Yusuf. Tolong jaga Yahuda ini. Iya Pak, santai. Karena Yahuda ketahuan ada barang miliknya sang raja, miliknya sang malik, ada di tempatnya dia, akhirnya punggawa bilang, ini harus dihukum. Nggak boleh pulang. Karena ketahuan ada barangnya malik di tunggangannya. Sampai ada satu yang bilang, bagaimana Tuan kalau posisi adik saya yang paling kecil itu digantikan saya saja, biar saya yang di sini menjalankan hukuman, dia biar pulang bersama saudara-saudara yang lain. Kami takut dengan kemarahan bapak kami. Nabi Yusuf bilang, ya nggak bisa begitu. Yang bersalah yang harus menanggung. Singkat cerita, akhirnya si Yahuda ini tetap bersama dengan Yusuf dan yang lainnya saudaranya disuruh pulang. Nah ini maksudnya. Ini kan melakukan tipu daya dengan tujuan supaya si adiknya itu tetap bisa menemaninya. Maka dalam kisah selanjutnya, tahu duluanlah adiknya kalau yang menjadi gubernur itu adalah saudaranya, yakni Nabi Yusuf. Sebelum saudara-saudaranya yang lain tahu. Kadzalika kitna li Yusuf. Kaidun, tipu daya itu. Jadi mengatur siasat. Itu yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah Sulaiman alaihissalam. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memutuskan satu perkara. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda,
Kanat imro'atani, ada dua orang wanita, ibu-ibu, ma'ahuma, yang bersama dengan keduanya itu, ibnahuma, dua anak mereka yang kecil-kecil, yang bayi. Ada dua ibu-ibu yang membawa dua anak yang masih kecil-kecil. Ja'adzi'bu, kemudian datanglah adzi'bu, apa, serigala. Fadhahaba bibni ihdahuma, fadhahaba bi, kemudian membawa apa, serigala, bibni ihdahima, membawa salah satu dari anak keduanya ini. Jadi ada dua bayi, salah satu bayi ini dibawa oleh serigala. Faqalat, kemudian berkata siapa salah satu wanita itu, li sahibatiha, kepada wanita lainnya, innama dhahaba bibniki, si serigala itu membawa anak kamu, katanya. Wa qalat ukhra, dan berkata siapa wanita yang lainnya, innama dhahaba bibniki, enggak, dia itu bawa bayi kamu. Fatahakama ila Daud alaihissalam, fatahakama, maka meminta keputusan siapa dua wanita itu, ila Daud alaihissalam, ke Nabi Daud alaihissalam. Faqodo, lantas memutuskan siapa Daud, bihi, dengan kepemilikan anak yang tinggal satu itu, lil kubro, bagi si wanita yang lebih tua. Ada dua wanita membawa bayi masing-masing itu. Ada serigala yang membawa satu bayi dari dua bayi itu. Sama-sama bayi, sama-sama nangisan, atau mungkin sama-sama laki-laki, atau sama-sama wanita. Jenis kelaminnya sama, bungkusan bayinya sama. Dibawa lari sama serigala. Dua ibu ini bilang, yang dibawa itu anak kamu loh. Enggak, yang dibawa itu anak kamu. Kalau bilang yang dibawa itu anak kamu, berarti bayi yang ada ini adalah anak saya. Enggak, yang dibawa itu anak kamu, yang ini anak saya. Karena tidak bisa diselesaikan oleh dua wanita ini, maka mereka segera datang ke Raja Daud. Mereka minta keputusan dari Raja Daud. Singkat cerita, akhirnya Nabi Daud bilang, bayi ini miliknya yang lebih tua ini loh. Lantas di sini dikatakan, fakharajata ala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Lantas dua wanita ini, kharajata, keluar menemui Sulaiman bin Daud. Jadi mereka datang ke Nabi Sulaiman dan menceritakan kisah mereka. Setelah Nabi Sulaiman mendengar keluh kesah dari dua wanita ini, yang keduanya sama-sama mengaku kalau satu bayi ini adalah milik salah satu dari keduanya, semuanya tetap ngotot. Lantas dengan kecerdikannya Nabi Sulaiman bilang begini, utuni bisikin, wahai pengawal, bawakan saya pisau, ambilkan pisau, begitu. Asyukkuhu bainahuma, akan saya belah, akan saya potong bayi ini di antara keduanya. Jadi supaya dapat satu-satu, supaya adil. Si bayi itu yang tinggal satu akan dibelah menjadi dua dan nanti dikasih satu-satu supaya nggak ribut si ibu-ibu ini. Faqalati sughra, mendengar kalau bayi yang tinggal satu yang dia yakini kalau bayi itu adalah anaknya dia, kata si Sugro itu, mendengar kalau Nabi Sulaiman akan membelah bayi ini, si wanita yang lebih kecil ini bilang, la taf'al yarhamukallah, empun Raja, empun Nabi, jangan dilakukan itu, semoga Allah merahmati engkau, jangan kamu lakukan itu kepada si bayi ini. Huwa ibnuha, bayi ini anaknya dia. Jadi yang muda ini gak tega kalau anaknya, kalau si bayi itu mau dibelah. Sementara yang tua, oh ya belah saja supaya adil. Belah saja supaya adil. Dalam riwayat kisah lainnya, wanita satunya ini
mengatakan supaya adil wahai Nabi, ya udah dibelah saja nanti kita dapat separuh-separuh. Nah, mendengar begitu, faqada bihi lisughra. Faqada maka memutuskan bihi, faqada maka memutuskan siapa Nabi Sulaiman bihi dengan kepemilikan bayi itu lisughra untuk wanita yang lebih muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini kan tentunya Nabi Sulaiman melakukan tipu daya, melakukan rekayasa, pura-pura mau menyembelih atau memotong bayi. Apa iya? Apa tega Nabi Sulaiman akan membelah? Tidak mungkin akan membunuh bayi. Tapi itu tipuan supaya bisa menemukan kebenaran. Bagaimana kebenarannya? Kebenarannya adalah tidak mungkin seorang ibu yang tahu itu anaknya tega melihat anaknya dibelah atau dibunuh. Jadi lebih baik dia kehilangan anaknya, yang penting anaknya tetap hidup, daripada dia dapat separuh badan anaknya tapi nggak bernafas. Gini boboten. Sementara yang tua nggak apa-apa. Jadi karena anak saya sudah hilang, jadi sekalian supaya sama-sama hilang, dipotong saja. Iya, wahai Nabi, biar adil dipotong saja begitu. Ini muslihat untuk mendapatkan satu kebenaran. Yang keempat, indama amarallahu ta'ala Ayyuba alaihi salam, ketika Allah amara memerintahkan Ayyub alaihi salam ke Nabi Ayyub alaihi salam bi ayyahuda mi'ata audin, memerintahkan untuk mengambil 100 ranting atau lidi gitu, 100 ranting atau lidi. Wa khudh bi yadika diqtan fadrib bihi wala tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Istrinya Nabi Ayyub melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya itu, hududnya, hukumannya itu harus dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Maka Nabi Ayyub tentu nggak tega kalau harus mencambuk istrinya, memukul istrinya 100 kali. Lantas Allah nyuruh, wahud biyadika diksan, maka ambillah dengan tangan kamu diksan, seikat rumput atau seikat lidi lah gitu. Fadrib, maka pukullah oleh kamu bihi dengan ikatan lidi itu, wala tahnas, dan janganlah kamu melanggar. Jadi jangan sampai kamu melanggar apa yang sudah ditetapkan. Memberikan hukuman 100 pukulan, 100 cambuk kepada istri atau kepada siapa saja yang melakukan kesalahan itu. Harus tetap dilakukan. Tapi kalau 100, kasihan 100 kali dipukul. Disuruh oleh Allah, ambil 100 lidi, jadikan satu, maka pukul istri kamu itu dengan tumpukan lidi yang jumlahnya 100, pukul sekali itu sudah sama dengan dipukul 100 kali. Paham? Jadi ini jalannya 100 kali. Tapi lidinya yang 100, pukulannya cuman sekali. Itu. Kaitannya dengan itu juga ada riwayat hadis Nabi, qissatu rajul al-marid alladhi zana bi amatin. Ada kisah seorang lelaki al-marid yang sakit, alladzi zana bi amatin, di mana dia melakukan zina dengan budak wanita. An Sa'idin bin Sa'ad, dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah qala, kana baina imaina rajulun muhdajun. Jadi Sa'id ini dia punya banyak budak-budak wanita. Ini dikatakan karena ada baina imaina, di antara budak-budak wanita kami, rojulun,
terdapat seorang lelaki muhdajun dhaifun. Si lelaki ini muhdajun, dia cacat, tubuhnya cacat, dhaifun, dan juga lemah sekali. Falam naru illa wa huwa ala amatin. Falam naru, tiba-tiba saja tanpa kami sadari begitu. Falam naru illa wa huwa ala amatin. Tiba-tiba saja tanpa kami sadari, wa huwa ala amatin, dia itu bersama dengan salah satu budak wanita. Min ima'iddar, dari budak-budak wanita di rumah. Yakhbithu biha, yakhbithu melakukan perbuatan keji, yakni berzina. Siapa pria yang sedang sakit dan cacat itu, biha, dengan budak wanita itu. Farofa'a sya'nahu Sa'ad bin Ubadah. Farofa'a, maka membawa sya'nahu, pada urusan atau perkaranya si rojulun yang melakukan zina dengan budak wanita itu, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya budak, kepergok dia itu sedang berzina dengan budak kami, dengan salah satu budak wanita kami. Lantas jawaban Rasulullah, ijliduhu mi'ata sautin. Cambuklah dia mi'ata sautin, dengan 100 cambukan. Cambuk dia 100 kali. Faqalu, kemudian orang-orang yang tahu kondisi si lelaki yang cacat dan lemah ini, orang-orang bilang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, huwa ad'afu min dalik. Si lelaki itu ad'afu min dalik, sangat lemah kalau harus dicambuk sampai 100 kali begitu. Lau darbnahu mi'ata sautin, kalau kita memukulnya mi'ata sautin, dengan 100 kali pukulan, mata, pasti mati orang itu ya Rasulullah. Dia itu cacat, lemah, jalan gak kuat, tapi kok kepergok, berbuat zina dengan budak wanita kami. Cambuk 100 kali. Waduh, kasihan ya Rasulullah, gak mungkin kuat, pasti mati dia kalau dicambuk sampai 100 kali. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahudu lahu askalan. Fahudu, maka ambillah, lahu, untuk si lelaki itu, askalan, pada ikatan, fihi, yang di dalam ikatan itu, mi'atu samrohin, terdapat 100 lidi, atau samroh itu arti aslinya ranting kurma yang halus itu. Tahu ya? Biasa anunya kurma itu kan ada rantingnya yang halus itu. Ambil ranting-ranting kurma yang halus itu sebanyak 100 ranting, kemudian diikat. Fadribuhu wahidan. Fadribuhu wahidatan. Fadribu, maka pukullah oleh kalian, hu, pada lelaki itu, wahidatan, sekali saja. Nah, ini juga contoh dari siasat hukum. Hududnya itu harus 100 kali dipukul. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, maka yang 100 kali itu, yang 100 itu lidinya dipukulnya cuman sekali. Untuk orang yang tidak mungkin bisa menerima pukulan yang dahsyat. Atau ada nilai-nilai subjektif. Apa? Ketika Nabi Ayub harus menjalankan hukuman had untuk istrinya. Karena istrinya nggak dijalankan sebagaimana mestinya. Ya nggak apa-apalah. Istrinya Nabi, istrinya Rasul, dan memang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, ambil 100 penjalin, 100 ranting, 100 lidi, jadikan satu, pukul sekali saja pada istri kamu. Ini wahud biyadika diktan fadrib bihi wala tahnas.
Ini. Yang keenam, Qissatu Barirah. Untuk kisah ini kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.